Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seorang asesor mengakses BKD-nya dosen ya. Nah, di sini ada setelah biodata ini, kemudian pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kewajiban khusus asisten ahli, kemudian kesimpulan. Ya, kalau kita buka dulu pelaksanaan pendidikan, di sini yang sudah dipilih oleh dosen adalah yang selesai. Ini ada beberapa yang selesai ya. 1, 2, 3, yang lainnya adalah beban lebih. Jadi yang dipilih adalah yang selesai ini ada 1, 2, 3, yaitu sehingga menjadi 9 SKS ya untuk pengajaran. Nah, asesor itu memberikan komentar di kolom sini ya. Kolom sini. Yang untuk beban lebih ini biasanya tidak usah dikasih komentar. Kemudian yang selesai ini kemudian diperiksa bukti ajarnya. Ini kita klik bukti ajarnya. Nah, bukti ajarnya kemudian ini diklik ya, dokumen pendukungnya. Nah, di sini dokumen pendukungnya seharusnya sudah terbuka, tapi ini harus mengklik lagi karena memasukkan repositorinya salah ya. Jadi ini harus diklik lagi. Seharusnya kalau begitu kita klik tadi di sini, kita klik di sini, ini harusnya sudah muncul filenya ya. Nah, tapi untuk contoh ini, ya ini terpaksa harus diklik lagi supaya kita bisa tahu isinya ya. Oke. Nah, di sini kelihatan daftar hadir, ya, daftar hadir dosen, kehadiran dosen. Kemudian ini adalah kehadiran mahasiswa. Kemudian nilai mahasiswa. Kemudian selesai ya. Kemudian yang kedua adalah kita klik lagi di sini adalah surat tugas. Surat tugas. Nah, surat tugas bisa langsung muncul padahal sama-sama di repository ya. Berarti yang pertama tadi agak keliru memasukkan di repositorinya ya, caranya ya. Nah, ini surat tugas, kita tunggu sebentar. Oke, atau kita biar cepat di refresh ya. Oke. Ya. Surat tugasnya muncul ya. Nah, surat tugasnya muncul sesuai dengan, nah di sini ada pengantar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi keuangan ya. Oke ya, berarti data pendukungnya ada ya. Ini kita bisa tutup ya. Ini kita tutup ya. Kita kembali ke lembar yang utamanya. Berarti ini datanya ada. Nah, asesor menuliskan di sini bukti ajar memenuhi ya. Karena bukti ajarnya tadi sudah ada ya. Ada surat tugas dan ada presensi dosen dan mahasiswa dan nilai ya. Kemudian yang berikutnya beban lebih tidak perlu diperiksa, yang diperiksa adalah yang selesai saja. Di sini bukti ajar. Bukti ajar ini kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada surat tugas dan lain-lainnya. Di surat tugas kita klik ya. Kemudian untuk mempercepat ini kita klik juga ya sekalian ya. Kita periksa lihat. Nah, ini kalau udah kayak gini masuk repository lagi. Nah, ini agak salah ini ya. Cara menampilkan di repositorinya ya. Seharusnya bukan yang ini ya. Bukan yang ini yang dimasukkan di mana di sisternya ya. Tapi yang dimasukkan adalah kalau ini kita klik lagi ya. Nah, yang dimasukkan di sister itu adalah yang ini sebetulnya ya. Link yang dimasukkannya ya. Oke ya. Jadi ini ada daftar hadirnya sama seperti tadi ya. Daftar hadir mahasiswa dan nilai mahasiswa ya. Kemudian di sini yang surat tugasnya juga sudah ada. Nah, ini surat tugasnya betul masukkan di repositorinya ya. Oke, jadi data pendukungnya ada ya. Nah, karena itu ini kita bisa tutup lagi ya. Berarti yang untuk yang akuntansi biaya ini ada ya. Kemudian asesor menuliskan bukti ajar memenuhi ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah akuntansi biaya untuk kelas 3C. Ini kita klik bukti ajarnya ya. Jadi asesor itu wajib melihat apakah ada di sini ada surat tugasnya dan ada kelasnya ya. Seperti tadi ya. Ini kita klik langsung ya. Langsung kita lihat lagi.
Nah, ini seperti tadi lagi nih, salah memasukkan karena yang dilihat adalah repositorinya ya. Jadi salah memasukkan linknya ya. Nah, jadi aserter itu sedapat mungkin bisa langsung ke filenya ya, bukan ada link perantara tadi ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah yang ini ya, repositorinya. Nah, ini datanya ada, presensi dosen ada, kemudian presensi mahasiswa ada, kemudian nilai ada ya. Kemudian yang ini adalah surat tugasnya ada. Oke ya. Ya, surat tugasnya tadi sama ya. 3 mata kuliah tadi sama ya. Ini kita tutup, close. Ya, kita close ya. Karena dia ada, maka di sini dituliskan asal menuliskan bukti ajar memenuhi ya. Nah, kalau sudah ada, kemudian ini untuk bagian penelitian ini kita klik simpan penilaian mata kuliah, klik ya. Simpan ya. Artinya dia di save ya. Kemudian pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini kita klik di sini. Penelitian ini ada 3 di sini ya. Dalam hal ini dosennya ada 3. Di sini adalah yang selesai, yang diklaim selesai itu 1 ya. Nah, ini kita klik bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya, kemudian ini kita klik ya. Kalau penelitian itu umumnya adalah artikelnya ya. Artikelnya dan surat tugasnya ya. Ya, tapi dalam hal ini dia hanya artikel saja ya. Nah, di sini kita lihat editionnya Desember 21 ya. Berarti dia masuk dalam semesternya ya. Jadi ini informasi seperti ini untuk assessor ini sangat penting apakah si jurnal ini masuk pada semester yang dinilai ya. Berarti ini masuk pada semester yang dinilai ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini misalkan April 2021 berarti dia tidak masuk dalam semester yang dinilai ya. Oke, karena ini sudah ada, maka buktinya sudah ada, maka ini kita close ya. Berarti ini bukti pendukung memenuhi ya ditulisnya ya. Nah, kemudian yang lainnya yang khusus untuk penelitian ini diklik juga, dilihat juga ya. Dan juga bukti pendukungnya. Kemudian ini kita klik artikelnya ya. Kita lihat lagi. Nah, ini masuk ke repositorinya salah ya. Berarti harus mengklik lagi ya karena salah mengupload linknya, bukan link yang ini ya. Tapi nanti link yang sudah terbuka ini yang harus dimasukkan. Nah, link yang ini yang harus dimasukkan ya. Nah, nah seperti ini buktinya ini sebetulnya ini belum publish ya. Jadi kalau yang publish itu yang dia di sini volumenya sudah tertulis, nomornya sudah tertulis, bulannya sudah tertulis, bulan berapa ya, halamannya juga sudah tertulis halaman berapa ya. Jadi ini contoh seperti ini kurang menguatkan ya. Kurang menguatkan, bukti yang kurang menguatkan. Jadi yang harus diupload adalah jurnal yang sudah dipublish, bukan jurnal yang baru yang baru diproses ya, proses ini karena di sini belum ada ditulis nomor, volume dan halamannya ya. Oke. Tapi ya ini dianggap sudah ada ya. Kemudian ini kita balik lagi karena ini beban lebih ya. Kemudian ini ditulis juga bukti pendukung ada ya. Oke. Kemudian yang ketiga analisis kualitas pelayanan. Kita lihat lagi bukti pendukungnya. Kita klik di sini jurnalnya. Nah, ini juga tadi sama seperti tadi. Salah memasukkan linknya ya. Jadi bukan link yang ini, tapi link kalau yang ini sudah dibuka ya. Jadi yang betul itu adalah memasukkan link yang ini ya. Ke sisternya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini terbitnya ini bulan berapa ya. Di sini nggak kelihatan ya. Jadi ada jurnal yang memang menulis waktunya tanggal bulan terbitnya, tahunnya ya, ada juga yang tidak ya. Nah, kalau seperti ini harusnya ada dijelaskan dengan surat tugas. Oleh karena itu perlunya lampiran itu adalah surat tugas dan artikelnya ya untuk saling melengkapi, terutama dari segi tanggal penerbitannya ya dan surat tugasnya, tanggal penerbitan surat tugas dan tanggal terbitnya artikel ya. Ya. Namun demikian ini untuk salah satunya sudah mencukupi ya. Ya, kemudian bukti pendukung ada ya. Kemudian ini tidak dihitung sebagai selesai tapi sebagai beban lebih ya. Kemudian kalau ini sudah selesai, kemudian asesor mengklik simpan penilaian.
Berarti simpan ya. Kemudian pengabdian masyarakat, kita klik pengabdian masyarakat. Nah, untuk pengabdian masyarakat di sini ada beberapa ya. Ya, ada beberapa yang kita periksa adalah yang mempunyai status selesai ya. Jadi ada beban lebih. Sini ada beban lebih. Beban lebih ini yang buat adalah si dosen yang bersangkutan ya. Jadi itu mengklaim sebagai beban lebih. Nah, di sini hanya satu ya. Di sini penyuluhan pendampingan. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita klik apakah dia ada bukti pendukungnya. Kita klik bukti pendukungnya. Kemudian di sini adalah artikelnya. Ya, artikelnya. Nah, ini ada artikelnya penyuluhan dan pendampingan ya. Kalau kita lihat di sini adalah penyuluhan dan pendampingan induksi mandiri. Berarti artikelnya ada ya. Namun demikian ini tampilan seperti ini kurang baik, kurang informatif ya. Sebaiknya adalah yang ada tampilan filenya ya. Yang kalau kita klik PDF-nya di sini ya. PDF-nya di sini ya. Nah, kita klik berarti akan muncul langsung ke jurnalnya ya. Nah, di sini kelihatan nih tanggalnya November 2021 berarti ini masuk pada semester yang dinilai ya. Semester yang dinilai ya, itu semester ganjil ya. Oke, berarti ini buktinya cukup kuat atau memenuhi ya. Berarti ini sudah memenuhi ya. Nah, kemudian karena ini beban lebih, tapi di sini masuk dalam kategori F ini ya. Nah, ini terpaksa harus dicek juga. Dicek juga di sini apakah ini ada bukti pendukung. Nah, bukti pendukungnya adalah di sini. Oke. Nah, ya. Di sini ternyata yang satu ini ternyata langsung artikel yang tadi ya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi ini harusnya bukan artikel yang tadi ya, karena di sini berarti ini 2 kali dimasukkan ya. Ya, 2 kali dimasukkan ya. Tadi di sini ya, di sini penyuluhan pendampingan, kemudian di sini penyuluhan pendampingan ada 2 kali ya. Ya, karena dia 2 kali maka dihitung beban lebih dan di sini ditulis bukti pendukung ada. Tapi beban lebih nanti dia tidak dihitung dalam SKS dari BKD-nya. Nah, ini yang kalau misalkan ada yang 2 seperti ini, usahakan pada waktu input datanya itu dicek lagi ya pada waktu mengklaim yang untuk akan dinilai, jangan sampai ada yang double ya. Oke, kemudian ini simpan penilaian ya. Yang disimpan itu yang bagian itu saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada masing-masing bagian, ada simpan penilaian. Kalau misalkan ininya selesai, berarti ini harus diklik ya, simpan penilaian ya. Nah, demikian juga ini simpan penilaian harus diklik. Ini ada 3 ya, simpan penilaian. Jadi masing-masing bagian itu simpan penilaiannya masing-masing ada ya. Oke, itu untuk pengabdian. Kemudian untuk penunjang, kita lihat untuk penunjang. Nah, untuk penunjang ini di sini ada beban lebih, ada selesai, ada beban lebih, ada selesai. Jadi selesainya ada 3 ya. Selesainya ada 3. Nah, ini kita lihat satu-satu ya, karena untuk yang bagian satu ini menjadi anggota ya. Ini bukti penunjangnya. Yang selesai ini di sini ada surat perintah pelaksanaan seminar. Nah, kita lihat judulnya dan tanggalnya ya, judulnya ya. Ini tanggalnya September 21 berarti masuk dalam waktu penilaian ya. Nah, sini ada orangnya ya, orang yang dosen nilai asisten ahli ya. Kemudian di sini adalah tanggal kegiatannya adalah September 2021 ya. Berarti ini bisa diterima ya. Yang ini ya, seminar ini ya. Nah, untuk yang satunya lagi walaupun ini beban lebih, ini terpaksa harus kita periksa juga karena ini adalah nanti disimpan penilaian, nanti di sini ada harus diisi ya. Ya, coba kita klik ya, ini menjadi anggota gugus penjaminan mutu. Ya. Universitas Bhayangkara. Kita klik. Nah, di sini 10 Maret, tanggalnya 10 Maret 2021 ya. 10 Maret 2021 ya. 10 Maret
Jadi menjadi anggota, karena menjadi anggota berarti ini apa? Kegiatannya berlanjut ya. Kegiatannya berlanjut berarti ini memenuhi ya. Memenuhi ya. Berarti ini bukti pendukung memenuhi ya. Jadi ini harusnya bukti pendukung memenuhi. Bukti pendukung memenuhi karena dia berlanjut sebagai penjaminan mutu. Tapi di sini beban lebih SKS nanti tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang selesai ya. Karena ini dalam satu poin A, maka ini kita simpan dulu, simpan penilaian ya. Oke. Kemudian yang bagian yang kedua ini adalah berperan aktif dalam seminar, dalam pertemuan ilmiah ya. Sini ada beban lebih ya, ada yang selesai ya. Nah, ini kita lihat satu-satu di sini ya. Di sini SK-nya Januari 22. Januari 22 ya. Nah, ini kita lihat di sini. Januari 22, kemudian di sini adalah surat tugasnya. Januari 22 ya, Januari 22 ada tanggal 24 Januari 22 berarti masuk ya, masuk pada rentang waktu semester yang dinilai ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, tapi ini dihitung sebagai beban lebih ya. Berarti kemudian di sini asesor menuliskan bukti pendukung memenuhi ya, karena ada ya dan memenuhi ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini. Yang kedua ini adalah di sini adalah surat tugas, kemudian dan sertifikat ya. Surat tugas dan sertifikat. Nah, ini 28 Mei 2021 ya. 28 Mei 2021. Apakah ini masuk dalam rentang waktunya? Kita lihat. Di sini Mei 2021 ya, berarti kalau semester ganjil itu adalah dari Oktober ya. Dari Oktober sampai akhir Oktober sampai akhir Februari ya. Jadi Oktober sampai akhir Februari. Jadi di sini tidak masuk ya karena ini tanggal 2021 ya. 2021 tidak masuk ya. Makanya di sini ditulis di luar rentang waktu penilaian, di luar rentang waktu penilaian ya. Untuk beban lebih ya. Kemudian yang ketiga ini kita lihat lagi bukti pendukungnya. Di sini adalah surat peserta webinar, kemudian ini sertifikatnya. Kita lihat di sini. Ini adalah tertanggalnya 3 Juli. Nah, berarti dia tidak masuk ya karena untuk yang semester ganjil itu masuknya mulainya dari Oktober ya. Dari Oktober ya. Sehingga yang di sini yang nomor 3 ini di luar rentang waktu, ditulisnya di luar rentang waktu penilaian ya. Oke, ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang berikutnya ya di sini. Di sini adalah yang keempat, webinar metodologi penelitian ya. Kita lihat di pendukungnya. Jadi perlunya kita lihat tanggalnya ya, tanggal pelaksanaannya itu. Apakah dia masuk dalam rentang waktu penilaian semesternya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah di sini 24 April 2021. Berarti ini tidak masuk ya dalam rentang semesternya ya. Berarti ini tidak memenuhi ya. Berarti bukti pendukung di luar rentang waktu penilaian ya. Oke, karena ini beban lebih tadi nanti tidak dihitung sebagai SKS-nya ya. Sebagai SKS-nya. Oke. Kalau ini tidak ditulis nanti sistemnya akan meminta ini supaya ditulis, diisi ya. Tetap harus diisi. Kemudian untuk yang selesai di sini kuliah umum pajak ya. Kita lihat kuliah umum pajak. Kemudian kita lihat surat tugasnya. Dalam surat tugas itu yang dilihat adalah tanggal pelaksanaan, bukan tanggal surat tugasnya ya. Nah, tanggal pelaksanaannya di sini ya.
Nah, di sini November 2021 ya. Berarti masuk dalam rentang waktu penilaian semester ya. Namun demikian di sini adalah 25 November ya. Ini surat tugasnya pelaksanaan 30 November. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini harus dilihat ya. Karena November itu bulan 11 ya di sini. Karena ada juga yang di sini adalah tanggal bulannya ini berbeda dengan bulan di tanda tangan ya. Nah, itu juga menjadi masalah ya. Jadi harus perhatikan 3 tanggal tersebut, tanggal pelaksanaan, tanggal tanda tangan, dan tanggal atau bulan di surat tugas yang angka Romawi ini ya. Ada juga yang berbeda itu di sini ya. Nah, itu berarti surat tugasnya itu gimana? Ya, meragukan ya. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian berarti bukti pendukung ada ya. Bukti pendukung ada ditulis oleh asesor ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita ada di sini pelaksananya adalah 1 November 2021 itu SK-nya, tapi pelaksananya kapan? Ya, pelaksananya yang penting ya, bukan tanggal. Nah, pelaksananya di sini kita lihat November 21 berarti masuk ya. Masuk dalam rentang semesternya. Oke ya. Nah, oke, kemudian ini kita kembali lagi di sini, berarti di sini adalah bukti pendukung ada ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah webinar securities ya. Webinar securities ini kita klik ya, bukti pendukungnya. Nah, dalam bukti pendukungnya ini kita lihat di sini tanggal pelaksanaannya ya. Surat tugasnya, tanggal pelaksanaannya adalah di sini 23 April 2021 ya. Ya, 23 April 2021 berarti Berarti ini di luar dari semester yang dinilai ya. Oke. Berarti ini kita tutup lagi. Di sini berarti kita tulis adalah di luar rentang waktu penilaian. Oke. Nah, kalau ini sudah dicek ya. Sudah dicek ini bagian bagian penunjang ini ya. Kemudian kita simpan penilaian ya. Oke, simpan penilaian ya. Oke. Kemudian kewajiban khusus asisten ahli. Nah, kewajiban khusus asisten ahli ya. Jadi asisten ahli itu wajib ada 1 artikel, 1 buku ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita lihat di sini adalah bukti pendukung. Bukti pendukungnya ini adalah tentang analisis karakteristik wirausaha ya. Ini sertifikat proceeding sebagai author ya, sertifikat. Di sini yang kita lihat adalah pelaksanaannya ya, Maret 2021 ya. Berarti tidak masuk dalam rentang penilaian ya, Maret. Karena di sini rentang penilaiannya adalah Maret 22 sampai Maret 24 ya. Kalau tadi adalah Maret 21 ya. Berarti tidak sesuai ya. Oleh karena itu di sini ditulis tidak sesuai ya. Kemudian di sini bisa ditulis tidak ada bukti artikel, atau juga bisa ditulis tidak masuk dalam rentang waktu penilaian ya. Oke. Ya. Jadi itu cara asesor menilai ya. Kemudian yang keduanya di sini tentang analisis kompensasi perhitungan PPh ya. Kemudian bukti pendukungnya kita lihat. Di sini SK pelaksanaan November. Nah, kemudian di sini adalah surat tugas. Sedapat mungkin harusnya surat tugas dan artikelnya ya. Di sini kita lihat, nah ini adalah pada 27 November 2020 ya. Nah, berarti tidak masuk ya. November 20. Di sini kan dari 22 dan 24. Berarti tidak masuk ya. Tidak masuk pada rentang waktu ini. Berarti ya kita dipilihnya asesor memilih tidak sesuai ya, karena belum dipilih tidak sesuai. Kita pilihnya adalah tidak sesuai. Nah, ditulis di sini adalah karena tidak masuk dalam rentang waktu penilaian. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah implementasi of materiality. Di sini adalah bukti pendukungnya.
Nah, kita lihat di sini artikelnya ya. Oke, di sini kita lihat edisinya adalah Desember 2021 ya, Desember 2021. Akan tetapinya di sini adalah Maret 22 sampai Maret 24 ya. Berarti tidak masuk dalam rentang penilaian ya, sehingga di sini kita bisa tulis tidak sesuai ya. Karena kemudian kita tulis di sini tidak masuk dalam rentang penilaian ya. Tidak masuk dalam rentang penilaian. Oke ya. Kemudian yang keempat ini adalah kita lihat yang keempat ini, kita klik artikelnya. Sini Maret 21. Nah, ini bisa jadi tidak masuk juga ya. Maret 21 ya. Jadi kita cari di sini ya 2021 ya. 2021 berarti tidak masuk ya, karena rentang penelitiannya adalah dari 22 dan sampai 24 ya. Analisis karakteristik kewirausahaan ya. Berarti ini tidak masuk ya, tidak sesuai ya. Oke, ini kita tutup. Berarti yang keempat ini kita pilih, kita klik tidak sesuai, tidak masuk dalam rentang penilaian ya. Nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 5. Jadi usahakan ini dosen itu hanya memasukkan yang masuk dalam rentang waktu penilaiannya. Setiap dosen itu rentang waktu penilaiannya itu berbeda-beda, tergantung dia menjadi serdosnya itu kapan ya. Karena yang dinilai ini menjadi serdosnya itu pada 2000 pada baru ya. Awal daripada 2022, maka dia rentang waktu untuk syarat wajibnya itu dari 22 sampai 24 ya. Oke, yang kelima ini kita lihat lagi yang kelima ya. Yang kelima ini di sini Januari 21 ya SK-nya ya. Ini kemungkinan tidak memenuhi ya. Nah, di sini kita lihat di sini 2021 ya, 2021 ya. Berarti tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi rentang waktunya ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini adalah tidak sesuai. Ya, karena di sini rentangnya 22 sampai 24, dia terbitnya 2021 ya, tidak masuk dalam rentang penilaian, waktu penilaian ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini kita lihat artikelnya. Artikelnya ini jurnalnya ya. Ya, jurnal itu bisa ada bulan terbitnya. Nah, ini kita lihat di sini 2020 ya, 2020 ya. Berarti dia tidak masuk dalam rentang penilaian ya. Langsung aja itu udah tahu tidak masuk, nggak usah lagi kita lihat yang lainnya. Yang keenam ini berarti tidak sesuai, tidak masuk dalam rentang waktu penilaian ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini sini kita klik yang ketujuh. Yang ketujuh ini artikelnya aja langsung ya, kita klik yang ketujuh. Apakah dia masuk dalam rentang waktu? Di sini adalah 2021. Nah, udah langsung tidak masuk ya. Karena rentang penilaiannya adalah 2022 sampai 2024 ya. Oke, berarti yang ketujuh ini tidak sesuai. Kemudian di sini komentarnya tidak masuk dalam rentang waktu penilaian. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan ini adalah kita lihat lagi di sini jurnalnya. Oke. Ya. Kita lihat di sini adalah Desember 2020 ya. Di sini Desember 2020. Berarti tidak masuk dalam rentang penilaian ya. Oke. Berarti di sini tidak sesuai pilihannya, kemudian tidak masuk dalam rentang penilaian ya. Kemudian yang kesembilan, inovasi organisasi, kita lihat bukti pendukungnya. Nah, bukti pendukungnya sini kita lihat jurnalnya. Ya, kita lihat jurnalnya atau SK-nya ya. Tapi umumnya di SK tidak mencantumkan itu, lebih baik di jurnalnya ya, tanggal pelaksanaannya ya. Ini ya 2020 ya, berarti tidak masuk ya dalam rentang waktu penilaian ya. Sehingga di sini kita pilih tidak sesuai, kemudian di sini komentarnya tidak masuk dalam rentang penilaian. Oke. Sehingga untuk kewajiban asisten ahli ini, si dosen ini dia tidak ada yang memenuhi ya. Akan tetapinya kalau misalkan dalam periode ini tidak memenuhi, dia masih ada
rentang waktu dari 2022 sampai 2024 untuk memenuhi kewajiban asisten ahlinya ya. Masih ada 6 semester lagi untuk bisa memenuhi ini ya. Jadi kalau misalkan pada periode ini tidak memenuhi, itu tidak menjadi masalah ya. Nah, sehingga di sini adalah kesimpulannya. Ini kita simpan dulu ya. Yang tadi ada yang dirubah. Ya simpan, kemudian kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya adalah untuk BKD-nya ada memenuhi ya, karena memenuhi undang-undang BKD ya, yaitu di antara 12 sampai 16 SKS ya. Di sini tidak ada yang kosong ya. Dan dosen ini tidak mendapat tugas tambahan ya. Nah, di sini masih merah, belum memenuhi. Ini tidak masalah karena apa? Karena dosen ini baru menjadi serdos ya. Karena dia rentang penilaiannya nanti ya, rentang penilaiannya adalah kewajibannya itu antara tahun 1 Maret 22 sampai 1 Maret 24 ya. Jadi masih ada waktu dalam 6 semester untuk bisa memenuhi syarat kewajibannya ya, syarat wajibnya ya. Ya, di mana syarat wajibnya itu untuk asisten ahli itu adalah 1 buku dan 1 publikasi ya. Ya, jadi syarat ini harus dipenuhi dalam 6 semester yang sudah ditentukan tadi ya. Jadi kalau ini masih merah ini tidak masalah, asalkan dia di sini untuk semester ini sudah memenuhi kriteria dari ketentuan dari undang-undang. Nah, setelah itu adalah asesor mensahkan penilaian kinerja ya. Sah. Kemudian ya sah penilaian. Oke, kemudian oke ya. Nah, kalau sudah oke gitu, maka kita lihat di sini untuk dosen yang bersangkutan ini yang nomor 9 di sini sudah memenuhi ya. Nanti tinggal dari asesor yang satu lagi ya. Nah, sekian penjelasan dari bagaimana asesor untuk menilai seorang dosen tentang BKD-nya.